Hai, apa kabar? Hari ini aku mau ngebahas soal Korea-Koreaan. Sejujurnya sih aku bukan tipe fans garis kerasnya K-pop idol atau ya Korea-Koreaan gitu kali ya. Aku tuh nggak terlalu ngefans, tapi aku suka banget sama film-filmnya. Hmm, Walaupun aku jarang nonton ya, tapi sekalinya nonton film tuh aku pasti inget film itu gitu. Terus aku juga suka sama beberapa aktor, beberapa aktrisnya, cantik-cantik, ganteng-ganteng, sama lagu Korea. Tapi cuman Blackpink sih. Iya, Blackpink. Suami aku juga suka soalnya. Karena menurut aku lagunya Blackpink tuh gampang gampang diulang-ulang. Ada part yang kayak kita bisa ulang-ulang terus dan itu bisa keputar di kepala kita seharian. Suami aku juga suka Lisa Blackpink, nggak ada masalah. Karena dia cuman suka dengerin doang. Lagunya seru-seru. Yang kemarin baru keluar yang sama Selena Gomez itu juga bagus. Dan kita di rumah juga seneng dengerin Blackpink. Terus film-filmnya yang aku suka karena dia karakter filmnya tuh beda dibandingin film barat atau film Indonesia. Jadi terlihat sangat natural. Terus aku ngerasanya ada beberapa film yang kalau sedih tuh ya ampun sedih banget. Tapi kalaupun lucu bukan kayak sengaja dilucu-lucuin, ya karena memang dialognya lucu terus kita ketawa. Bukan kalau film Indonesia kan gimana ya, komedinya tuh jauh gitu, komedinya tuh kayak butuh effort. Tapi kalau film-film Korea tuh kadang-kadang tidak butuh effort, cuman dari subtitlenya aja kita bisa ketawa. Dan kadang aku juga sering sharing film-film yang bagus sama suami aku, dan akhirnya suami aku juga nggak yang anti Korea gitu. Film-film yang kita tonton itu Little Princess, terus ada juga Midnight Runner. Itu favorit kita banget sih. Midnight Runner tuh kita sering nonton berulang-ulang, dan setiap kali ada orang yang bilang aku nggak suka film Korea, pasti kita cekokin film itu. Kamu harus nonton film Midnight Runner. Ini tuh bagus banget, keren banget. Dan akhirnya orang yang kita kasih tahu film itu ikutan nonton. Terus ada Itaewon Class. Itaewon Class sih udah film terbaik lah pokoknya. Aku suka banget sih sama film itu. Kayak bikin bikin semangat gitu loh. Yang belum nonton Itaewon Class, silahkan nonton Itaewon Class, itu bagus banget. Kalau yang belum pernah nonton Korea-Korea gitu, pikirnya kan bakalan cinta-cintaan terus Korea gitu. Tapi Itaewon Class menurut aku punya cinta-cintaannya, cerita cinta-cintaannya tuh dikit lebih banyak cerita soal berjuang, soal bisnis yang kayak gitu-gitu. Coba deh kalau belum nonton silahkan ditonton. Seru, nggak rugi.
Hmm, kalau artis, kadang-kadang tuh aku nggak terlalu hafal nama-nama artis Korea gitu. Aku nggak terlalu hafal dan gak ngikutin mereka yang bener-bener ngikutin banget ada berita apa, atau mereka baru main film apa, atau update dari artis atau aktor ini. Aku nggak terlalu sih, karena nggak hafal namanya. Tapi beberapa yang ikonik, ya aku yang emang sering muncul dan apa ya, emang di Indonesia kayak terkenal banget, kayak Lee Min Ho, terus Song Joong Ki, emang bener kan kayak gitu ya, Song Joong Ki, Song Hye Kyo, terus apalagi ya, Park Shin Ye, yang kayak gitu-gitu aku tahu. Tapi kadang-kadang aku suka ketuker, ini yang main film apa ya gitu, ini siapa sih nama orangnya. Kadang-kadang tuh aku misalnya udah selesai nonton film nih, filmnya bagus ya, terus aku baru searching nih nama-namanya siapa. Oh, Park Shin Ye misalnya. Nah, kenapa aku hafal Park Shin Ye? Karena aku sering ketuker sama Bae Suzy. Muka mereka tuh mirip-mirip gitu. Jadi aku nggak terlalu hafal nama. Pokoknya yang main film itu gitu, ya aku hafal. Dan biasanya setelah nonton, aku suka searching misalnya pemain-pemainnya, terus pemain-pemainnya tuh namanya siapa aja sih. Kadang-kadang tuh aku ada tokoh yang aku suka, terus aku searching namanya siapa, terus rumahnya di mana, di Korea lah, pakai ditanya. Aduh, lupa jadi ngomong apa. Iya, maksudnya pernah main film apa aja sih si aktornya ini, atau memang ada tokoh yang aku suka banget. Aku kadang simpen foto-foto mereka dan dijadiin WhatsApp story, kadang dijadiin profil picture WhatsApp. Kenapa aku cuman berani di WhatsApp? Karena isinya tuh semuanya keluarga aku. Isinya tuh paling cuman 50 sampai 70 kontak WhatsApp, dan hampir semuanya isinya teman-teman dan keluarga yang bener-bener tahu aku kayak gimana, tahu hari-harinya aku ngapain aja. Kadang-kadang aku posting di situ. Tetapi suatu kali aku menambahkan satu orang teman yang dulunya emang gak terlalu deket sih, tapi dia minta nomor WhatsApp aku, minta kontak aku. Akhirnya aku add dia di WhatsApp aku. Kemudian ada film yang baru aku tonton dan aku suka banget sama tokoh di film itu, aktornya. Habis itu aku simpan fotonya dan masukin jadi profile picture, jadi WhatsApp story. Terus WhatsApp story-nya di replay sama teman aku yang baru aku add ini. Dia bilang, kok kamu malah posting-posting cowok lain sih, bukan
bukan posting suami kamu misalnya, atau anak kamu. Kan aneh punya suami tapi posting-posting cowok lain. Terus aku bilang kalau di handphone aku isinya cuman 60 orang dan semuanya keluarga deket aku yang biasa komunikasi sama aku. Mereka nggak pernah ada masalah dengan itu, nggak pernah mengomentari apapun tentang itu. Dan aku ngerasa aku nggak melukai harga diri suami aku dengan memajang foto cowok lain. Karena aku pikir semuanya sudah berada pada porsinya. Dia juga nggak tahu sebenarnya, mungkin alasan aku naruh foto orang lain atau cowok lain di WhatsApp story aku. Tapi ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Kadang orang punya pendapatnya masing-masing, masa iya kita bilang nggak boleh berpendapat? Boleh-boleh aja. Cuman yang aku tegaskan ke dia, dan ini juga bisa dijadikan pembelajaran buat teman-teman, bahwa aku pikir segala sesuatu ada porsinya ya. Aku ngefans sama siapa ya misalnya, siapa ya misalnya, katakanlah artis Korea namanya si A. Ya aku cuman suka aja sama dia karena perannya di film tertentu emang bagus, atau karena dia emang ganteng. Kita nggak bisa bohong kalau orang Korea tuh ganteng-ganteng, cantik-cantik. Terlepas dari mereka operasi plastik atau enggak, aku juga nggak mau tahu. Terus apa ya, semuanya ada porsinya lah. Dan kalau cuman suka aja sih ya nggak apa-apa, tapi kan kita juga harus tetap nempel tanah, dalam artian ya kamu boleh ngefans sama siapa aja, boleh, mau disanjung-sanjung boleh, terserah kamu, tapi tetap punya batasan dan tetap ngelihat orang-orang di sekeliling kamu gitu. Misalnya aku nih suka sama si aktor Korea ini, ya tapi aku tetap ngerasa bahwa satu-satunya laki-laki yang perlu aku cintai dan perlu aku bahagiakan ya suami aku. Begitu juga dengan suami aku, kalau dia mau suka sama Blackpink, suka sama Lisa Blackpink, aku nggak ada masalah. Karena aku tahu batasannya sampai mana, dan itu tidak akan menggantikan posisinya aku atau posisinya dia. Jadi aku rasa sih nggak apa-apa. Atau ada teman-teman lain yang berpikir sama seperti teman aku, bahwa kalau udah punya suami, udah punya pacar, tidak boleh menaruh foto laki-laki atau perempuan lain di sosial media kita. Apakah begitu? Boleh share di kolom komentar. Menurut aku segala sesuatunya harus ada porsinya, dan asal porsinya tepat, aku rasa sih nggak ada masalah. Mau ngefans ya ngefans aja, tapi bukan yang gila-gila Korea sampai gimana banget. Yang cowok-cowok juga ya biasa aja lah, menikmati seninya aja. Aku menikmati hasil karyanya mereka aja. Kalau untuk kayak menikmati
sampai yang gimana banget sih, enggak lah. Udah gitu aja, cuma mau ngobrolin itu aja. Kalau misalnya ada pro kontra tentang ngefans sama idol, ya silahkan komen di kolom komentar. Ya aku juga tahu kok ada beberapa orang-orang yang ngefans sama idol mereka, udah mendarah daging, pokoknya apapun yang terjadi sama idolnya dia ikutan sedih juga. Tapi untuk aku sih enggak, biasa aja. Ya silakan share di kolom komentar tentang pengalaman kamu dengan pasangan kamu versus idola kamu. Mungkin udah, tadi udah bilang udah. Segitu aja, thank you udah dengerin. Love you, bye bye.